Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Ristutiani SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Bagi saya, kepemimpinan seorang kepala sekolah bukan sekedar mengatur jalannya sekolah. Lebih dari itu, kepemimpinan adalah seni untuk memberi teladan, membina dan menumbuhkan semangat guru agar terus berkembang. Seorang kepala sekolah harus mampu menjadi penggerak perubahan, mendampingi guru dalam menghadapi tantangan, serta menghadirkan iklim belajar yang kondusif bagi siswa. Inovasi ini lahir dari keyakinan bahwa kepemimpinan kepala sekolah harus mampu menjawab tantangan zaman, termasuk dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran. Sebelum adanya inovasi, supervisi akademik masih dilakukan secara manual. Guru menyerahkan modul ajar dalam bentuk cetak. Kepala sekolah menilai dengan catatan tertulis dan feedback sering terlambat diterima. Akibatnya, dokumentasi tercecer, guru merasa supervisi hanya sebatas penilaian, dan kesempatan refleksi menjadi terbatas. Situasi ini menunjukkan perlu adanya supervisi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pembinaan guru. Dari sinilah muncul kebutuhan akan sebuah inovasi. Sebagai kepala sekolah, saya menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan supervisi akademik. Pertama, supervisi sering dipersepsikan guru hanya sebagai kegiatan penilaian, bukan pembinaan. Akibatnya, guru menjadi kurang terbuka untuk menyampaikan kendala nyata yang mereka hadapi di kelas. Kedua, dokumentasi supervisi masih menggunakan cara manual. Modul ajar dan catatan observasi menumpuk dalam bentuk kertas, mudah tercecer, dan sulit ditelusuri kembali. Kondisi ini membuat keberlanjutan pembinaan tidak berjalan optimal. Ketiga, guru membutuhkan wadah refleksi yang sistematis. Namun, tanpa media yang tepat, refleksi seringkali tidak terdokumentasi, sehingga tidak menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan. Keempat, kesiapan guru dalam memanfaatkan teknologi digital masih terbatas. Sebagian guru merasa canggung menggunakan platform digital, sehingga kepala sekolah harus mencari solusi yang sederhana dan mudah diakses oleh semua pihak. Inilah tantangan yang harus saya jawab. Bagaimana menciptakan supervisi akademik yang lebih efisien, terdokumentasi, membina guru secara berkelanjutan, sekaligus tetap mudah digunakan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah berdiskusi bersama wakil kepala sekolah sebagai tim supervisi. Kami menyepakati bahwa papan Padlet akan dibagikan berdasarkan MGMP atau kelompok mata pelajaran agar setiap guru bisa lebih mudah menempatkan perangkat ajarnya sesuai bidang masing-masing. Kami kemudian membuat sebuah Padlet baru dengan judul Superdil Vodgu. Pada papan ini, kolom-kolom disusun berdasarkan MGMP, seperti MGMP IPA, MGMP IPS, MGMP Bahasa Indonesia, MGMP Bahasa Inggris, MGMP Matematika, MGMP Informatika, MGMP Pendidikan Pancasila, dan seterusnya sesuai dengan struktur guru di sekolah. Setiap kolom MGMP menjadi wadah utama tempat guru mengunggah modul ajar dan video pembelajaran sesuai bidangnya. Dengan cara ini, karya guru tidak tercampur, tetapi rapi terorganisasi berdasarkan mata pelajaran. Setelah unggahan dilakukan, saya sebagai kepala sekolah memberikan feedback langsung pada setiap karya guru disesuaikan dengan kolom MGMP masing-masing. Guru kemudian menuliskan refleksi mereka pada unggahan yang sama sehingga setiap catatan supervisi dan refleksi terdokumentasi di dalam kolom MGMP tersebut. Dengan pembagian berbasis MGMP ini, proses supervisi menjadi lebih terstruktur
kolaboratif, dan memudahkan guru saling belajar dari rekan dalam kelompok mapelnya. Hasil inovasi ini terlihat nyata, guru menjadi lebih disiplin menyusun modul ajar, video pembelajaran terdokumentasi dengan baik, dan umpan balik dari kepala sekolah dapat diterima lebih cepat. Selain itu, tercipta budaya refleksi di mana guru terbiasa menuliskan pengalaman dan rencana perbaikan setelah setiap supervisi. Dari proses ini lahirlah bank praktik baik yang dapat menjadi sumber inspirasi bersama. Para guru menyatakan bahwa inovasi ini membuat mereka lebih semangat, lebih terbuka, dan lebih terarah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Inovasi ini tidak berhenti di sekolah kami. Melalui forum MKKS, saya mendesiminasikan Superdil Fotgu kepada kepala sekolah lain. Tujuannya agar supervisi digital ini dapat direplikasi di sekolah lain sehingga manfaatnya lebih luas. Beberapa rekan kepala sekolah menyatakan ketertarikannya untuk mencoba. Ini dia. Inilah respon penilaian melalui itu. Saya kirim mereka bisa melihat, mereka bisa mengetahui gitu di mana apa tanggapan dari saya gitu, dan mereka bisa membalas lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Anus Wito MSc, pengawas satuan pendidikan. Saya mendapat tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang untuk mendampingi beberapa satuan pendidikan, baik dari tingkat TK, SD, maupun SMP, negeri dan swasta. Salah satu yang saya dampingi adalah unit pelaksana teknis Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Sunggal. Unit pelaksana teknis Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Sunggal dipimpin oleh Ibu Restituyani SPD. Beliau yang saya amati memiliki kompetensi sebagai kepala sekolah. Salah satu yang dimilikinya adalah kompetensi supervisi. Kompetensi supervisi yang beliau miliki adalah yang pertama, beliau melakukan supervisi akademik terhadap guru-guru. Yang kedua, beliau membina dan meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Salah satu hasil supervisi akademik yang beliau lakukan adalah inovasi Superdil Fotgu, yaitu supervisi digital meningkatkan potensi guru. Setelah saya mengikuti diseminasi Superdil Fotgu yang dilakukan oleh Ibu Restituyani SPD, saya melihat inovasi ini dapat ditularkan di sekolah lain. Karena yang pertama, caranya sederhana, yang kedua, medianya mudah digunakan, dan yang ketiga, hasil nyata bagi guru. Semoga inovasi Superdil Fotgu, supervisi digital meningkatkan potensi guru yang dilakukan oleh Ibu Restituyani SPD dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru, baik di unit pelaksana teknis Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Sunggal maupun bisa diadopsi oleh satuan pendidikan yang lebih luas. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya merasa supervisi itu agak merepotkan karena harus menyiapkan banyak berkas cetak dan catatan yang kadang tercecer. Tapi setelah menggunakan Superdil Fotgu dengan media Padlet, semua terasa lebih sederhana. Saya bisa langsung mengunggah modul ajar dan video pembelajaran ke dalam kolom MGMP sesuai mata pelajaran saya tanpa harus menumpuk dokumen. Tidak hanya itu, umpan balik dari kepala sekolah juga lebih cepat saya terima, sehingga saya tahu dengan jelas bagian mana yang harus diperbaiki. Bagi saya, cara ini sangat memudahkan, efisiensi, dan efektif. Saya juga belajar untuk membiasakan diri menulis refleksi, dan itu membuat saya lebih peka terhadap kekuatan maupun kelemahan dalam mengajar. Dengan adanya Superdil Fotgu ini, saya merasa lebih terbantu, lebih termotivasi, dan lebih terarah untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan Superdil Fotgu, supervisi menjadi kolaboratif, reflektif, dan berkelanjutan. Mari kita majukan mutu pendidikan bersama.